kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Meski sudah banyak pasak yang sudah MC kita tangani, tapi hal itu seolah-olah sia-sia bre. Karena jumlah pasak masih begitu banyak yang mengincar Amut. Hingga pada suatu titik MC kita benar-benar sudah nggak kuat lagi. Dia bergumam, "Gawat, tulang-tulangku serasa remuk semua. Bagaimana ini? Aku sudah tak tahan lagi. Apakah ini akhirnya?" Sebelum monolog itu selesai, secara tiba-tiba Amut bergerak untuk ikut membantu. Sontak aksi kadal ini membuat Suho terkejut. Di situ dengan nada kesal Amut berteriak, "Sekarang aku mengerti kenapa Tarna dan Monars yang lain tak sanggup mengalahkan Shadow Monars. Bocah, yang harus kita lakukan hanya mendorong pasak rantai ke dalam gate itu kan? Kalau begitu, ayo kita berjuang sampai akhir. Sung Suho, bukan, maksudku Monars muda." Keputusasaan terasa sirna karena Suho telah mendapatkan rekan baru yang bisa dipercaya. Dari alunan dentuman pasak dari rantai, Amut dan Sung Suho semakin berapi-api. Entah tubuh mereka nanti akan hancur karena tertimbun reruntuhan, ataukah tewas mengenaskan tertancap pasak. Namun, dua insan yang terluka ini yakin harapan akan selalu ada pada mereka yang tak pernah menyerah. Selang beberapa jam kemudian, panel berpindah ke dalam Shadow Dungeon, di mana kita diperlihatkan Esil yang baru tersadar dari pingsannya karena efek penggunaan bone skill. Namun saat dia membuka matanya, yang dia lihat cuma ada Beru. Di situ Beru berkata, "Oh, kau sudah bangun ya?" Esil lantas bertanya dengan nada sedikit berteriak, Iya, seingatku Monars muda mengirimku duluan ke Shadow Dungeon karena energiku sudah habis. Lalu bagaimana keadaan beliau sekarang? Dan apakah Amut berhasil diselamatkankah?" Beru membalas, "Hus, pelankan suaramu." Mendengar ucapan itu, Esil mulai bingung. Lalu Beru menjelaskan lebih lanjut, "Saat ini Monars muda sedang istirahat di sana. Tuh, lihat aja sendiri." Sontak saja dalam sekejap raut muka Esil menjadi bahagia. Dan yang benar saja bre, Sung Suho kini sedang tertidur bersandar bangunan di tempat ini. Bukan hanya Suho saja, tapi Amut juga berhasil dievakuasi ke dalam Shadow Dungeon. Di saat yang sama bertebaran notifikasi dari sistem bahwa Suho sukses merekrut Amut sebagai rekan. Dengan kata lain, quest terselesaikan. Dan hal itu membuat Suho naik level, sekaligus mendapatkan reward atau hadiah dari quest tersebut. Kemudian panel berpindah di markas Asosiasi Hunter. Di sana Won Jinchul tengah memperhatikan tabletnya dengan begitu serius. Yang dimana artikel atau berkas yang sedang dia lihat adalah berkas penjelasan semua informasi tentang Hunter Sung Suho. Sambil melihat tabletnya, Jinchul melakukan monolog dalam kebingungan pikirannya. Dia bergumam, segalanya dimulai sejak hilangnya Hunter Sung Jinwoo. Mulai dari kemunculan gate dan kebangkitan orang-orang berkekuatan super. Berkat Hunter Sung Jinwoo, aku bisa mengetahui ingatan dari dunia sebelumnya. Dan dengan berbekal pengetahuan itu, aku bisa menekan kekacauan bencana besar ini dengan mendirikan Asosiasi Hunter. Namun, aku tak pernah ingat bahwa di dunia sebelumnya ada item yang bernama Stardust. Yang berarti, anomali ini tidak pernah terjadi di dunia yang dulu. Saat ini aku hanya mengetahui bahwa Stardust adalah sebuah item berbentuk bulat yang dapat meningkatkan magic power seorang hunter yang rendah tanpa takut efek samping setelah mengkonsumsinya. Sejauh ini pengedaran Stardust itu dikontrol oleh wakil dari Guild Reaper, Lee Min-chung. Aku yakin dia melakukan semua ini sendiri karena pemasaran Stardust semakin menggila saat Guild Master Lim Tae-kyu sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Kendati demikian, aku yakin di dunia sebelumnya, Lee Min-chung bukanlah orang yang sebarbar dan seberani ini. Jadi apakah ada sosok di belakang layar yang bekerja sama dengannya? Saat Won Jinchul mencoba memecahkan teka-teki semua ini, tiba-tiba HP Nokia-nya berdering. Tanpa pikir panjang, Jinchul pun mengangkat panggilan telepon tersebut. Jinchul berkata, "Wah, tumben nih Anda menelpon saya. Ada urusan apa ya?"
Tenang saja, apapun masalah Anda akan saya bantu kok. Karena Anda juga banyak membantu dalam mendirikan asosiasi hunter. Dan orang yang menelepon saat itu adalah Jinho. Jinho berkata, "Maaf sebelumnya telah mengganggu waktumu, Ketua Wojincul. Tapi ini sangat penting dan aku benar-benar perlu bantuanmu. Jadi begini, keponakanku. Dia adalah seorang yang baru saja terbangkitkan. Dan saat ini, dia terjebak di dalam gate. Tolong bantu kami, Ketua Wojincul-san." Dengan ekspresi terkejut bercampur takut, Jincul membalas, "Nani, keponakanmu? Apa yang kau maksud itu? Sung Suho." Oke, di panel ini kita diperlihatkan sebuah mobil telolet yang dimana di dalam mobil tersebut ada Ryosing dan rekan-rekannya, dan mereka sedang tertidur pulas. Lebih tepatnya sih tak sadarkan diri. Jadi Bre, sebelum melawan bos dungeon, Suho mengevakuasi para beban biar nggak tertimbun saat dungeonnya runtuh. Panel pun berpindah ke dalam Shadow Dungeon. Di situ Suho melihat kondisi Amut sambil berkata, "Pada akhirnya rantainya tidak bisa dilepas, Amut. Kau tak akan bisa meninggalkan Shadow Dungeon ini. Sekarang terserahmu lah mau menepati janji atau enggak, karena aku juga telah gagal melepaskan rantainya." Amut membalas, "Seingatku, kau hanya mengatakan akan membawaku keluar dari dungeon terkutuk itu. Dan menurutku, tempat ini jauh lebih nyaman." Mendengar ucapan itu, Suho agak sedikit bingung. Dia bergumam, "Entah kenapa, sifat Amut sepertinya jadi agak sedikit lembek ya." Lalu, secara tiba-tiba Amut menarik baju Suho. Dan dengan sangat cepat dia membawa Suho ke atas gedung. Sesampainya di atap, Amut terlihat sangat bahagia Bre. Dia berkata, Kimochi. Akhirnya aku bisa merasakan sensasi dunia asli di sini. Hahaha, sesuai janjiku, aku akan mengikutimu, Monars muda." Suho membalas, "Jos, mantap abangku." Dari sini MC kita menyadari bahwa gate yang terbuka di dalam Shadow Dungeon dan quest darurat itu semua demi merekrut Amut sebagai rekan. Lalu setelah itu, Suho kembali ke dunia nyata untuk membangunkan para beban. "Oi Ryo, bangun. Lantas Ryo pun membuka matanya sambil berkata, "Loh, Suho." MC kita membalas, "Dungeonnya sudah runtuh tuh dan gate-nya sudah tertutup. Dan ngomong-ngomong nih, apa aku boleh meminjam ponselmu sebentar?" Ya, tujuan Suho di sini Bre, ingin menghubungi pamannya. Ya, kalian tahu sendirilah, Yojinho itu paniknya gimana. Sejenak Ryo bingung dengan apa yang diucapkan Suho tentang dungeon. Namun setelah melihat sendiri dengan kedua matanya, Ryo sangat terkejut dan hampir tak bisa mempercayai ini, yang dimana dungeon itu telah rata dengan gurun pasir. Beberapa saat kemudian panel berpindah di bandara di negara ini, yaitu Mesir. Sebelum saling berpisah, Ryo berkata, "Suho, arigato. Kau telah menyelamatkan nyawa kami. Aku pribadi tak akan melupakan jasamu. Dan aku berharap kita bisa saling terus mengobrol dan saling berkomunikasi walaupun kau sudah sampai di Korea nanti." Suho membalas, "Tak usah terlalu berlebihan begitu Bang Bringos. Kau juga membelikanku tiket pesawat dan meminjamkan ponselmu. Arigato, aku sangat terbantu. Oh iya, kau juga bisa menghubungiku kapan saja. Tenang, aku pasti akan membantumu lagi kok." Sejenak Ryo berpikir sambil memegang dagunya. Dengan rasa penasaran, dia berkata, "Sebenarnya masih ada yang mengganjal hatiku. Suho, kok bisa ya monster yang setara Hunter Rank S memilih mundur dan membiarkan dungeonnya runtuh begitu saja?" Membalas dengan senyuman, Suho menjawab, "Hehehe, iya, aku juga merasa begitu. Tapi biarlah, yang penting kita semua selamat kan? Kalau begitu, aku balik dulu ya Bang Bringos." Sementara itu, Ryo masih menatap kepergian Suho. Dalam diamnya dia bergumam, "Sung Suho, seorang hunter rank B yang bisa melakukan transformasi serta memiliki skill summon dan juga teknik bertarungnya itu loh, bukan kaleng-kaleng. Ya, ini tak bisa aku biarkan. Aku harus segera menghubungi Quill dan meminta mereka untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda ini." Oh ya Bre, sekedar ngasih tahu, kini MC kita telah mencapai level 35. Sembari berjalan masuk menuju pesawat, Suho bertanya pada Beru. Dia berkata, "Beru, kalau dilihat dari levelku yang sekarang, menurutmu rankku sekarang apa ya?" Beru membalas, "Sepertinya Anda telah mencapai hunter peringkat A, Monars muda."
Mendengar itu, tatapan Chuho tiba-tiba jadi tajam. Dengan nada sedikit tinggi, dia berkata, "Onde mande, jadi aku akhirnya sudah mencapai rank ayah. Dengan kekuatan ini, aku sudah siap. Ini waktunya memulai serangan kepada Lee Min-sung dan utusan Itarim. Bersiaplah." Lalu, panel berpindah ke negara Korea, lebih tepatnya di Guild Aliansi. Salah satu anggota yang kita sebut saja namanya Namsu. Dia berkata, "Alhamdulillah ya, guild kita mulai berkembang. Dulunya kita cuma guild di level rank C, tapi lihatlah sekarang. Kita bahkan bisa mengambil alih hak atas gate rank B di wilayah Incheon." NPC yang lain kita sebut saja namanya Min Jae. Dia berkata, "Kau benar Namsu-san. Kita bahkan bisa pindah ke kantor yang lebih baik daripada sebelumnya."